와우, 신기하다. 정말로 재밌는 걸. 정국아, 내가 랩을 시작할게. let's check it out. Back it up, J.O. 내가 랩을 시작하지. 내가 랩을 시작하면 요렇게 목소리가 변하지. Make it love. Tahukah kamu, sebesar apapun ukuran balon yang kita tiup, mengapa tidak bisa melayang di udara? Sedangkan balon yang dijual tukang balon bisa melayang di udara. Mengapa berbeda? Ternyata balon yang kita tiup berisi gas karbon dioksida, sedangkan balon yang di tukang balon berisi gas helium. Ketika ditimbang, gas helium memiliki berat yang jauh lebih rendah daripada gas karbon dioksida. Gas helium dalam jumlah yang besar bisa menerbangkan balon udara loh. Helium termasuk dalam satu golongan unsur yang memiliki tingkat keaktifan yang rendah, karena helium dan satu golongannya sudah stabil. Berbeda dengan unsur golongan lain yang masih membutuhkan unsur lain juga untuk membuatnya bisa stabil. Oleh karena itu, helium dan satu golongannya disebut gas mulia. Kalian kepo gak sih sama hal yang ada sama cinta Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut gas mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan konfigurasi elektronnya yang terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet, dan konfigurasi duplet untuk helium. Kestabilan gas mulia dicerminkan oleh energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektronnya yang sangat rendah. Para ahli zaman dahulu yakin bahwa unsur-unsur gas mulia benar-benar inert. Pendapat ini dipatahkan setelah pada tahun 1962 Neil Bartlett, seorang ahli kimia dari Kanada, berhasil membuat senyawa xenon, yaitu SePTF6. Sejak itu, berbagai senyawa gas mulia berhasil dibuat.
Sifat fisis gas mulia. Gas mulia memiliki gaya tarik-menarik antar molekul yang lemah, sehingga memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Pada keadaan standar, gas mulia berupa gas monoatomik. Gas monoatomik tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. Titik didih dan titik leleh sangat rendah yang sangat lemah, bersifat non-polar. Sifat kimia gas mulia, kereaktifan rendah karena kulit terluarnya sudah penuh sehingga bersifat stabil. Sangat inert, hanya beberapa senyawa yang dapat dibentuk, yaitu XeF2, XeF4, dan XeF6. Pada keadaan standar, gas mulia tidak dapat terbakar. Pembuatan unsur gas mulia. Semua unsur gas mulia diperoleh melalui proses destilasi bertingkat udara cair, kecuali helium dan radon. Dengan perbedaan titik didih yang tinggi, maka memungkinkan gas-gas mulia di udara dapat dipisahkan. Pengambilan helium dari gas alam. Untuk memperoleh gas helium dari gas alam ini diembunkan sehingga diperoleh produk yang berupa campuran helium, gas nitrogen, dan pengotor. Agar diperoleh gas helium yang murni, dilakukan proses kriogenik dan adsorpsi. Kriogenik adalah pemberian tekanan pada gas alam, kemudian didinginkan dengan cepat agar N2 mengembun sehingga bisa dipisahkan. Setelah itu, dilakukan pemurnian dengan adsorpsi sehingga pengotor dapat diserap. Pengambilan gas neon, argon, kripton, xenon dari udara. Pada tahap awal, CO2 dan uap air dipisahkan dari udara. Kemudian, udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm dan diikuti dengan pendinginan cepat. Dari proses ini dihasilkan sebagian besar udara membentuk fase cair dengan kandungan gas mulia lebih banyak, yaitu 60% gas mulia, yaitu unsur argon, kripton, dan xenon, dan sisanya adalah helium dan neon yang tidak mengembun karena titik didihnya sangat rendah. Selanjutnya, argon, kripton, dan xenon dipisahkan dengan menggunakan proses adsorpsi dan destilasi bertingkat. Pada proses adsorpsi, mula-mula gas oksigen dan nitrogen dipisahkan dahulu dengan cara mereaksikan gas oksigen dan Cu panas, sedangkan gas nitrogen direaksikan dengan magnesium. Hasil dari pemisahan ini, Ar, Xe, dan Kr diadsorpsi oleh arang teraktivasi. Saat arang dipanaskan perlahan, gas akan keluar dari arang. Akhirnya diperoleh Ar pada suhu lebih kurang minus 80 derajat Celcius, sementara Kr dan Xe diperoleh pada suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya, proses destilasi bertingkat. Proses destilasi bertingkat adalah proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih zat. Oleh karena titik didih gas nitrogen paling rendah, maka gas nitrogen dapat dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian, argon dan juga O2 dipisahkan, sedangkan xenon dan kripton dipisahkan pada tahap destilasi selanjutnya.
Kegunaan unsur gas mulia. Yang pertama, helium. Helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara, menggantikan gas hidrogen karena selain ringan, juga bersifat inert. Helium cair digunakan untuk pendinginan koil logam pada alat scanner tubuh (MRI) dan juga pendingin dalam penelitian kriogenik dan superkonduktor sebagaimana titik didihnya yang sangat rendah. Selanjutnya, helium sebagai pendingin reaktor nuklir dan memberi tekanan pada bahan bakar roket. Kegunaan neon. Neon digunakan untuk lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Selain itu, neon juga digunakan sebagai penangkal petir dan pengisi tabung-tabung televisi. Selanjutnya, kegunaan argon. Yang pertama, argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus pada temperatur tinggi. Argon juga digunakan sebagai atmosfer inert pada pengelasan, sintesis kristal tunggal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor, dan eksperimen dalam G-Love box di laboratorium. Kemudian kegunaan kripton. Yang pertama, kripton dapat
menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik, sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Selain itu, kripton dapat digabungkan dengan gas lain untuk membuat sinar hijau kekuningan yang dapat digunakan sebagai kode dengan melemparkannya ke udara. Selanjutnya, unsur xenon. Xenon digunakan untuk lampu bliss fotografi dan beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Xenon digunakan sebagai obat bius atau anestetik, namun penggunaannya sangat terbatas sehubungan dengan harganya yang sangat mahal. Isotopnya dapat digunakan sebagai reaktor nuklir. Selanjutnya, unsur radon. Radon digunakan dalam radioterapi kanker sebagaimana sifatnya yang bersifat radioaktif. Radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah, bebatuan, ataupun bahan bangunan. Radon juga dapat berperan sebagai sistem peringatan gempa, karena bila lempengan bumi bergerak, kadar radon akan berubah sehingga bisa diketahui adanya gempa dari perubahan kadar radon. Nah, teman-teman, sekarang tahu kan kenapa balon yang kita tiup tidak bisa terbang? Itu karena kita menghasilkan gas karbon dioksida yang lebih berat dibandingkan dengan gas helium. Kita juga jadi tahu kan kalau gas helium itu merupakan gas mulia. Dan gas mulia itu sendiri terdiri dari unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan juga radon. Unsur-unsur ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kita harus menjaga lingkungan agar kita juga bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. C for chemistry. See you ya Rabun. Sampai jumpa di video selanjutnya.